Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Medan pilihan pagi hari ini. Seribuan mahasiswa dan warga Langkat turun ke jalan tuntut penghapusan tunjangan anggota DPR RI. DPR diminta Partai Nasdem untuk menyetop sementara gaji dan tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urpa. Warga seenaknya buang sampah. Jalan raya sepanjang 150 meter di Deli Serdang jadi tempat sampah raksasa. Hendak berangkat ke Kamboja, 10 calon pekerja migran ilegal asal Sumatera Utara ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka tergiur gaji besar dari iklan lowongan pekerjaan di media sosial. Petugas gabungan menggagalkan keberangkatan 10 calon pekerja migran Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para calon pekerja migran ini berasal dari Sumatera Utara, hendak menuju Kamboja menjadi admin situs judi online. Selanjutnya mereka diserahkan ke BP3MI untuk diedukasi lalu dipulangkan ke kampung halaman. Dari pemeriksaan para korban, tim Jatanras Polresta Bandara Soekarno-Hatta meringkus 2 orang lain sebagai tersangka. Keduanya merekrut korban lewat media sosial Facebook, memfasilitasi pembuatan paspor hingga tiket keberangkatan. Iming-iming gaji besar jadi modus menggait para calon pekerja migran. Pertama dari iklannya yang membuat tertarik para pencari kerja, yaitu gaji yang ditawarkan. Gaji yang ditawarkan itu kisaran 9 sampai 12 juta. Sehingga para pekerja migran ini tertarik dan tidak memikirkan resiko ataupun proses pemberangkatan yang diketahui adalah non-prosedural. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Hujan sekejap, genangan air pun bermunculan di sejumlah jalan di Deli Serdang. Meskipun ketinggian genangan hanya 25 hingga 30 cm, namun tetap mengganggu usaha para pedagang sekitar. Sejumlah pengendara terpaksa berjalan lambat ketika melintas di Jalan Sidomulyo, Desa Seyrotan, Deli Serdang. Hujan yang terjadi Selasa malam hingga kemarin pagi membuat genangan air setinggi 25 hingga 30 cm. Warga menyimpulkan genangan ini muncul akibat drainase yang terganggu. Sudah berkali-kali warga mengajukan perbaikan drainase tapi tak kunjung digubris pemangku kebijakan. Akibatnya para pemilik usaha di sekitar kawasan itu gigit jari karena pembeli sepi sekali. Sebenarnya mayoritasnya bang, kalau memang karena layaknya jalannya itu nggak banjir, harus jalan. Kita bang tengok paret itu mana? Oh berarti drainase, masalah paret nggak jalan ya Pak? Paretnya jalan. Ya kalau ganggunya dikatakan ya namanya pembeli lah, ada yang pembeli lah bang. Kalau karena masalah airnya kan yang nggak ganggu ke dalam rumah, kalau tidak pembeli lah kurang. Entah sampai kapan situasi ini terus terjadi, warga berharap Pemda lebih peduli dengan situasi ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Sampah memang kerap jadi masalah, tak terkecuali di Deli Serdang. Di kawasan Jalan Sidomulyo, Desa Seyrotan, warga yang tak tertib membuang sampah, membuat lingkungan menjadi kumuh dan kotor. Berjalan Jalan Sidomulyo, Desa Seyrotan, Mercut Seituan, Deli Serdang terasa seperti berada di tempat pembuangan akhir alias TPA. Sampah di mana-mana, kotor dan kumuh. Aroma tak sedap pun kerap muncul. Maklum, tak cuma limbah makanan, popok bayi pun turut dibuang di pinggir jalan sepanjang 150 meter ini. Imbauan dan larangan buang sampah sudah dibuat. Perangkat desa juga sudah sering membersihkan sampah. Namun ada saja warga yang main lempar sampah seenaknya ke pinggir jalan. Pemerintah desa pernah memberlakukan denda 500.000. Sayangnya sejak warga yang ditugaskan untuk menjaga area tersebut tidak ada lagi, tumpukan sampah pun datang kembali. Dari masyarakat, iya, dari arah timur sana lah kemarin buangnya. Oh jadi orang lewat buang sembarangan gitu? Wah udah berjalan hampir 6 tahun udah. Ini dibuang sama desa aja itu berapa kali udah.
Oh, sebelumnya udah sering dibersihkan sama desa. Iya, nanti kalau penuh dibuang. Susah orang sini sampai ke sana ini. Kebersihan tentu tak akan terwujud selama mental warga tidak berubah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Musim hujan ternyata jadi musim rezeki buat para pengusaha cuci pakaian alias laundry kiloan. Sejak hujan mengguyur Deli Serdang 2 pekan terakhir ini, usaha cuci pakaian justru mengalami lonjakan penghasilan hingga 25%. Pakaian terlihat menumpuk di salah satu usaha pinatu atau laundry kiloan di Deli Serdang. Pelanggan memang sedang banyak-banyaknya, terutama sejak hujan rutin mengguyur Deli Serdang 2 pekan terakhir. Pencucian pakaian meningkat 25% dan para pengusaha kecil ini yakin akan terus terjadi lonjakan permintaan jika musim hujan belum usai. Untuk berat 10 kg pakaian, para pelanggan dikenakan biaya senilai Rp10.000. Namun jika turut dilanjutkan pengeringan, pemilik membandrol 10 kg pakaian dengan nilai Rp20.000. Karena kawan kami ini kan istilahnya promosi dari mulut ke mulut itu kan lebih cepat. Nah, jadi kalau musim penghujan ya otomatis langganan-langganan itu kawan-kawannya pun dibawa kemari gitu. Kalau dia di musim penghujan ini sekitar kurang lebih 25%. Kalaupun memang dia di musim penghujan memang lebih banyak dia dicuci kering. Para pelaku usaha cuci pakaian berharap peningkatan pelanggan ini tidak hanya terjadi di saat musim penghujan saja, melainkan di musim lainnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Usai diresmikan tahun lalu, Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang ramai dikunjungi warga. Setiap pagi dan sore banyak warga yang berolahraga. Stadion Utama Sumatera Utara seakan menjadi oase baru bagi warga Deli Serdang dan sekitarnya. Bangunan berstandar internasional ini baru diresmikan tahun lalu dan langsung jadi lokasi favorit warga untuk berolahraga. Tak cuma warga Deli Serdang, warga Medan pun banyak yang melipir ke area Stadion Utama bersama keluarga dan kerabat. Selain luas dan jauh dari permukiman padat, warga juga senang berlama-lama di stadion ini karena masih relatif bebas asap kendaraan. Sering, hampir tiap hari. Kesannya baik karena juga dekat dari rumah, jadi sangat butuh. Warga mengaku senang punya stadion megah dengan lahan seluas 48.420 meter persegi. Lari sore lah, olahraga. Sering lari sore di sini, Bang? Ya seminggu sekali sih. Karena 2 minggu ya kesannya bagus. Internasional juga sih, standarnya bagus juga. Bagus, fasilitasnya juga nyaman untuk kalangan yang suka olahraga lah. Punya area olahraga yang nyaman memang mengasyikkan. Tapi ingat ya, jaga selalu kebersihan agar Stadion Utama tetap bisa jadi kebanggaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Demo menghapus tunjangan anggota DPR RI masih terus terjadi. Salah satunya di Langkat, seribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut anggota DPR agar lebih peduli kepada rakyat. Seribuan mahasiswa beserta masyarakat dan pengemudi ojol berdemo di DPRD Langkat. Berbeda dengan demo-demo lainnya, kehadiran pengunjuk rasa justru disambut langsung oleh Ketua DPRD Langkat dan Kapolres Langkat. Bahkan bersama-sama polisi, para pengunjuk rasa bernyanyi bersama. Tak beda dengan demo lainnya, pengunjuk rasa meminta agar tunjangan anggota DPRD dihapus, termasuk menghapus dana pensiun dan aset setiap anggota DPRD yang sudah habis masa jabatannya. DPR RI juga diharapkan segera mengesahkan RUU perampasan aset dan mengecam keras tindakan represif oleh Polri terhadap masyarakat. Salah satu tuntutan kami itu tidak adanya penambahan biaya aspirasi yang berlebih. Yang kedua itu aset, tidak adanya penambahan aset untuk DPR RI serta UU perampasan aset segera disahkan
Dan yang terakhir itu tidak ada dana pensiun bagi DPR RI. Demo dilanjutkan dengan penandatanganan surat yang nantinya akan diserahkan ke DPR RI di Jakarta. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Giung Sandi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.